Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan uh, masuk kepada sesi ataupun KD kita yang pertama sesuai dengan urutan daripada kompetensi dasar pada mata pelajaran administrasi transaksi. Sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal waktu pemaparan tentang kompetensi dasar apa saja yang akan dipelajari pada materi administrasi transaksi. Yang pertama untuk KD 3.1 kita akan memahami SOP atau standar operasional prosedur administrasi transaksi. Ya, sesuai dengan peta kompetensi yang sudah disampaikan bahwa pada KD ini ruang lingkupnya akan mencakup materi tentang mendeskripsikan pengertian administrasi transaksi, kemudian memahami SOP perusahaan, kemudian memahami alur bukti transaksi, memahami berkas administrasi transaksi. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan ini kita mulai dengan standar operasional prosedur. Apa sih sebenarnya standar operasional prosedur atau yang sering disebut dengan SOP? SOP itu adalah aturan yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan. Sehingga setiap kegiatan perusahaan akan mempunyai standar prosedur operasional untuk menjamin kegiatan ditangani dengan sebaik-baiknya. Standar prosedur operasional untuk menangani administrasi transaksi akan mengikuti alur dari transaksi itu sendiri. Jadi, intinya bahwa standar operasional prosedur itu adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan. Contoh, misalkan standar daripada standar operasional prosedur pembelian tunai, standar operasional prosedur pengambilan barang dari gudang. Nah, itu adalah ada standar-standarnya. Atau standar penanganan dalam penanganan bencana tanggap darurat, misalkan tanggap darurat longsor dan seterusnya. Itu ada standar operasionalnya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba memahami standar prosedur operasional untuk menangani administrasi pembelian tunai. Apa saja sih standar prosedur untuk operasional menangani administrasi pembelian tunai ini? Yang pertama adalah bukti permintaan dari bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Jadi standar operasional atau SOP untuk menangani administrasi pembelian tunai itu adalah pertama harus ada bukti permintaan dari bagian penjualan atau dari bagian produksi sebagai bukti dengan adanya surat permintaan. Lantas yang kedua, survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik apabila belum mempunyai supplier tetap. Ini juga adalah merupakan standar yang kedua. Jadi adanya survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan. Jadi contoh seperti ini. Jadi perusahaan A ingin menawarkan produk hasil produksinya kepada pasar nih, kepada perusahaan-perusahaan yang itu artinya kita belum punya supplier tetapnya. Di situ kita menawarkan, ada penawaran-penawaran berupa surat ataupun brosur-brosur yang ditawarkan ke toko A, ke toko B dan seterusnya. Nah, ini juga adalah standar yang kedua. Lantas yang ketiga, perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Nah, ini juga adalah standar bagaimana standar atau SOP-nya di dalam pembelian tunai. Jadi perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin itu menyediakan pasokan barang. Jadi standar yang kedua di dalam SOP yang ketiga dalam SOP untuk menangani administrasi pembelian tunai itu adalah ada perusahaan yang menjadi supplier barang. Itu perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Lantas yang keempat,
untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik, maka bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan pasca jual atau purna jual. Jadi yang keempat, untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik, maka bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan pasca penjualan atau pasca bayar. Nah, ini adalah standar atau SOP-nya di dalam pembelian administrasi pembelian tunai. Jadi harus bisa memutuskan supplier yang mana nih yang benar-benar bisa memberikan keuntungan terbaik. Nah, maka bagian pembelian itu harus bisa mempertimbangkan masalah harga, kualitas, dan juga pelayanan pasca jual. Yang kelima, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Itu SOP kalau membeli tunai. Jadi harus ada surat pesanan yang ditandatangani oleh kepala bagian pembelian atau dari departemen pembelian. Dan harus mendapat approve atau disetujui atau ditandatangani oleh direktur utama perusahaan yang bersangkutan. Lantas yang keenam, buat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi, kemudian retur barang, dan sebagainya. Jadi ada kan SPK atau surat perjanjian kerjasama ya, dalam hal ini dibuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli. Jadi kalau standar operasionalnya kita membeli barang secara tunai, tetap kita buatkan adanya perlindungan barang yang itu di situ ada garansi, ada jaminan. Serta bagaimana nih mekanismenya kalau misalkan barang itu ada yang rusak, harus dikembalikan, makanya berarti harus dicantumkan retur barang dan seterusnya, termasuk misalkan ketentuan pengiriman, kan ada sistem COD, ada FOB, barang nyampe dengan di gudang pembeli, dan seterusnya. Lantas yang ketujuh adalah pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. Bila iya, maka barang yang masuk, barang akan masuk ke gudang, dan bila tidak maka barang akan kembali dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Jadi yang ketujuh adalah lakukan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh ahlinya, artinya sesuai dengan bagiannya, kompetensinya. Jadi kalau di bagian pemeriksaan barang itu harus orang yang kompeten, yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan barang. Jadi checking buyer biasanya, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Makanya kita harus buatkan checklistnya. Kualitasnya ini sesuai enggak, kemudian kuantitasnya dari sisi jumlahnya juga sama atau tidak. Bila ya, maka barang akan masuk ke gudang, dan bila tidak, maka barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Nah, itu administrasi kalau kita melakukan pembelian secara tunai. Jadi barang itu pastikan kita harus cek dulu, kalau iya nanti masih ke gudang, kalau tidak, nah nanti berarti dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan, seperti itu. Dan yang selanjutnya, membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Jadi membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Nah, ini artinya adalah SOP yang dilakukan, standar operasional prosedur untuk administrasi pembelian tunai yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita ada standarnya nih kalau misalkan mau beli barang secara tunai oleh perusahaan yang kita lakukan. Salah satunya yang terakhir adalah membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Itu maksudnya seperti itu. Lantas yang berikutnya, standar prosedur operasional untuk menangani administrasi penjualan tunai. Jadi kalau tadi pembelian ya, harus dibedakan antara membeli dengan menjual. Kalau membeli berarti proses bagaimana kita mengadakan barang. Tetapi kalau SOP penjualan, jadi bagaimana proses barang itu keluar dari perusahaan yang kita jual gitu. Jadi barang-barangnya itu akan kita jual, makanya ada standar operasionalnya. Apa saja standar operasionalnya? Yang pertama
ada permintaan pelanggan yang dibuktikan dengan surat permintaan atau order dari calon pembeli. Jadi kalau misalkan kita jual barang, pastikan yang pertama itu ada bukti secara tertulis. Baik sekarang itu kan sudah canggih nih. Mungkin yang secara online ada notifikasinya ya. Karena kita sekarang sudah sangat apa namanya perkembangan dunia bisnis itu sudah sangat multidimensi, tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga adalah bisa dilakukan secara online. Lantas apa buktinya kalau secara online? Bisa dengan menggunakan email, dengan menggunakan chat melalui WA ataupun melalui marketplace yang sudah disediakan oleh pihak ketiga. Lantas yang kedua, negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen ataupun catatan kesepakatan sementara. Jadi ada negosiasi. Negosiasi itu adalah hasil kesepakatan deal-dealan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Ya, dengan bukti pertemuan berupa apa? Notulen. Notulen itu apa sih? Catatan singkat daripada hasil daripada kesepakatan yang telah dibuat dalam pembicaraan itu. Lantas yang ketiga, membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Jadi setelah dibuatkan negosiasi, buat dan tanda tangan perjanjiannya yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian jual beli. Lantas yang keempat, kalau MOU-nya sudah dibuat atau SPK-nya sudah dibuat, surat perjanjian kerjanya sudah apa? Surat perjanjian jual belinya sudah dibuat. Yang keempat, faktur dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Ada yang mungkin rangkap 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau dirasa 2 cukup, 1 untuk pembeli, 1 untuk penjual cukup, tidak masalah. Kalau penjual misalkan itu butuh lagi untuk arsip dan tembusan ke bagian gudang, ya silahkan dibuat rangkap 3. Itu maksudnya seperti itu. Lantas yang kelima, barang dagangan sebelum dijual diperiksa. Apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan apakah sesuai standar mutu. Bila ya, maka barang dikirim kepada pembeli. Bila tidak, barang dikembalikan lagi ke gudang. Nah, ini hampir sama dengan prosedur daripada pembelian secara tunai. Kenapa seperti itu? Kalau ini posisinya adalah menjual, kalau tadi adalah posisinya membeli. Ya. Jadi pada sebagai pihak kita yang menjual barang dagang sebelum dijual itu harus diperiksa. Sesuai enggak dengan pesanan? Ada yang cacat atau tidak? Mutunya bagaimana? Apakah sesuai dengan yang diminta? Bila ya, maka barang akan dikirim kepada pembeli. Ya. Pembeli A misalkan minta barang, contoh taruhlah minta dikirim sarimi Indomie rasa ayam bawang misalkan. Indomie rasa ayam bawang. Indominya apa? Kuah apa? Mie goreng. Kalau di situ yang diminta dalam ordernya adalah kuah, ya kita kirimnya kuah. Jangan sampai salah kita ngirim yang goreng. Itu harus dibedakan. Sama-sama Indomie tetapi beda. Spesifikasinya itu tidak sama. Makanya kalau sudah dipastikan, sudah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pesanan, kemudian tidak cacat, spesifikasinya juga betul, standar mutunya juga oke. Bila ya, maka barang akan dikirim kepada pembeli, dan bila tidak, barang akan dimasukkan kembali ke dalam gudang. Lantas yang berikutnya, cocokkan invoice asli dan rangka. Bila cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. Itu seperti itu. Jadi jangan jangan sampai antara invoice yang asli dengan yang rangkap itu tidak sama. Invoice itu apa sih Pak? Bukti tagihan atau faktur ya. Jadi faktur yang asli dengan yang rangkap itu harus dicocokkan. Nah, biasanya kalau faktur yang asli itu akan diberikan kepada konsumen kalau dia membayar secara tunai ya. Tapi kalau misalkan secara kredit ya, dia biasanya akan mendapatkan rangkap yang warna warna merah atau kuning ya, atau pink gitu. Bila cocok
terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. Dan tas yang terakhir, buatkan bukti penerimaan uang berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Itu standar operasional untuk penjualan tunai. Kita selanjutnya adalah yang ketiga. Jadi pada kesempatan pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 hal dulu. Yang pertama adalah pengertian daripada SOP, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah SOP tentang pembelian tunai, yang kedua adalah SOP penjualan tunai, dan yang ketiga adalah SOP untuk menangani administrasi penjualan kredit. Tetapi saya rasa untuk SOP administrasi penjualan kredit ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang kita bisa simpulkan. Jadi yang pertama bahwa SOP itu adalah aturan ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan. Jadi kalau kegiatan kaitan dengan penjualan tunai seperti apa sih ini kebijakannya, aturannya? Kalau berkaitan dengan penjualan kredit atau penjualan kredit seperti apa? Nah, tadi sudah dibahas bahwa yang pertama kita membahas tentang pembelian tunai, dan yang kedua adalah berkaitan dengan penjualan tunai. Ini tentunya adalah kaitan dengan dua kegiatan ini. Seperti apa aturan mainnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konsumen maupun oleh penjual. Itu disebut dengan standar operasional prosedur untuk menangani administrasi transaksi terkait dengan dua kegiatan tadi. Jadi intinya pada pertemuan pertama ini ada 3 hal yang bisa kita simpulkan, bahwa SOP itu adalah aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan terkait dengan alur daripada sebuah transaksi. Lantas yang kedua, SOP administrasi penjualan tunai diawali dengan langkah pertama harus ada bukti permintaan dari bagian penjualan atau bagian diproduksi dengan adanya surat permintaan. Jadi kalau perusahaan itu mau order mengadakan barang, pertama misalkan ada permintaan dari bagian produksi. Kenapa ada bagian produksi? Karena bagian produksi ini bersentuhan langsung, berkaitan langsung dengan proses produksi yang akan dibuat oleh suatu perusahaan. Misalkan perusahaan roti butuh bahan baku berupa terigu, telur, dan lain-lain misalkan. Ya otomatis kebutuhan itu yang tahu kan bagian produksi. Ya. Jadi ada permintaan itu adalah dasar untuk melakukan pembelian pengadaan bahan baku. Ya, jadi ataupun juga dari bagian penjualan. Karena apa? Oh, bagian penjualan misalkan ini stok barangnya sudah kurang, kita harus mengadakan lagi, ya itu harus pesan, ya makanya harus ada permintaan dulu. Itu di awal dari itu. Yang kedua, lakukan survei pasar, karena dari survei pasar itulah kita tahu bahwa toko ini butuh ini, toko ini butuh ini. Ini adalah hasil survei pasar. Survei pasar itu adalah sebagai dasar juga yang bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur untuk melakukan pembelian tunai. Lantas yang ketiga, perusahaan jadi supplier barang, yaitu harus mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Nah, lantas selanjutnya memutuskan supplier, buat surat pesanan yang ditantang oleh bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Yang keenam, buatkan MOU atau perjanjian dengan memberikan perlindungan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan barang. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Jadi nanti ada SOP pengeluaran kas. Baik, yang selanjutnya yang kedua, kesimpulannya adalah standar atau SOP untuk menangani aset penjualan tunai itu pertama diawali adanya permintaan dari pelanggan yang dibuktikan dengan adanya surat order atau pesanan. Kedua, lakukan negosiasi dibuktikan dengan adanya notulen berupa catatan kesepakatan sementara. Yang ketiga, buatkan MOU ataupun surat perjanjian. Yang keempat, dibuat faktur dengan benar dan teliti. Yang keempat, barang dagangan sebelum dijual
diperiksa atau dicek terlebih dahulu apakah sesuai dengan pesanan, sesuai dengan standar mutu yang diinginkan, kuantitasnya juga betul, kemudian tidak cacat ya. Baru kalau sudah oke kirim kepada pembeli, tetapi kalau belum oke silakan masuk kembali ke gudang. Dan yang keenam, cocokkan invoice yang asli dan yang rangkap, serta yang terakhir buat bukti penerimaan uang berupa kwitansi ya. Sementara itu yang bisa Bapak simpulkan, silahkan sebelum kita nanti membahas lebih jauh, tugas kalian yang pertama adalah dari apa yang tadi sampaikan oleh Bapak. Jadi kalau begitu sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian? Karena nanti pengertian administrasi transaksi dan transaksi itu akan dibahas setelah KD yang pertama. Jadi sebenarnya kan di situ di awal itu dia mengetahui atau memahami tentang pengertian administrasi transaksi. Nah, tapi Bapak balik dulu nih, kita arahkan kepada standar operasional dulu supaya nanti tahu gambarannya. Kalau sudah tahu gambaran seperti ini, paling tidak kalian nanti silahkan bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya pengertian administrasi dan administrasi transaksi serta pengertian transaksi. Jadi tugas awal kalian yang pertama harus nanti dikirimkan di dalam Google Classroom ataupun di dalam Schoology itu nanti adalah menyimpulkan pengertian administrasi, pengertian transaksi, dan pengertian administrasi transaksi. Baik, itu saja pertemuan untuk KD yang pertama pada bagian atau sesi awal ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang bisa menambah daripada pengetahuan kalian tentang administrasi transaksi pada kompetensi dasar memahami SOP administrasi transaksi. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu lagi pada materi SOP yang selanjutnya, yaitu SOP apa ini? Iya, SOP untuk menangani administrasi penjualan kredit. Baik, sampai ketemu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.